jenis-jenis pecahan itu ada dua. Yang pertama ada pecahan murni dan yang kedua ada pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni yaitu apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 3/2. Ingat ya, yang di atas ini dinamakan dengan pembilang. Kemudian yang berada di posisi bawah dinamakan dengan penyebut. Paham ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kemudian contoh lain yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, 7/3. Kemudian 8/5 dan lain-lain. Kemudian jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Dikatakan pecahan tidak murni apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya, pembilangnya lebih kecil nih, 1/3. Yang di atas ini dinamakan dengan pembilang. Yang di bawah dinamakan dengan penyebut. Kemudian contoh lainnya, 2/5 bisa. Kemudian 7/9 dan lain. Pokoknya masih banyak lagi contoh-contoh dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kemudian cara merubah pecahan. Kita akan mencoba bagaimana sih cara merubah pecahan. Yang pertama, kita akan merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Ingat ya, kita dapat merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran apabila jenis pecahan yang ada pada soal itu yaitu berupa pecahan murni. Pecahan murni artinya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya, contoh pecahan biasanya 5/2 atau 5/2. Bagaimana cara kita merubah ke dalam pecahan campurannya? Caranya, pertama kita tentukan dulu angka berapa yang bisa dibagi 2, angka maksimal yang bisa dibagi 2 dari 5, yaitu angka 4/2. Kalau penyebutnya masih tetap ya, penyebutnya masih sama yaitu tetap 2 di bawahnya. Yang kita rubahnya yaitu penyebutnya. Yang kita rubah yaitu pembilangnya. Kalau penyebutnya itu tetap sama. Kemudian sisanya berapa? Kan ini baru 4, sedangkan di soal ada angkanya 5. Sisanya berapa? Sisanya 1. Penyebutnya tetap sama 2. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Penyebutnya sama-sama 2. Kemudian 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 yaitu 2. Tinggal sisanya 1/2. Paham ya? Ini untuk cara nomor 1. Kemudian untuk cara nomor 2, gimana ya? Di sini ya. Cara nomor 2 bisa kita pakai pembagian seperti ini. 5 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, yaitu 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurangi 4 berapa? 5 dikurangi 4 yaitu 1. Nah, caranya untuk merubah ke dalam pecahan campuran yaitu penyebutnya masih sama,
Penyebutnya masih sama, 2. Kita masukkan 2 ini di depan, 2. Kemudian satunya kita masukkan ke atas. Jadi sama dengan 2/1/2. Paham? Contoh lainnya, 6 dibagi 4. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran? Caranya masih sama. Kita pakai cara pertama dulu, yaitu nilai maksimal dari 6 berapa yang bisa dibagi 4. Nilai maksimalnya yaitu 4. Penyebutnya masih sama, 4. Ditambah sisanya berapa? Kan ini 4, ini 6. Sisanya berapa? Sisanya 2/4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Dari sini ya. Kemudian 4 dibagi 4 berapa? 1. Sisanya 2/4. Paham ya? Kemudian kita pakai cara yang kedua. Seperti tadi pembagiannya menggunakan pembagian huruf. 6 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6? 4 kali 1. 4 kali 1 berapa? 4. Dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Penyebutnya masih sama 4. Penyebutnya masih sama 4. Kemudian pembilangnya kita tarik dari sini. Pembilangnya. Kemudian satunya ini sebagai bilangan 1, 2/4. Paham ya? Kalau tadi kita merubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran, untuk sekarang sebaliknya, yaitu kita akan merubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ke dalam pecahan biasa ini kita dapat merubahnya apabila jenis pecahan yang dimaksud yaitu pecahan tidak murni, artinya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 5/4/2. Terus bagaimana cara merubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa? Yaitu dengan cara mengalirkan 5 dikali 5/2, kemudian ditambahkan dengan 4. Caranya seperti ini. 5 dikali 2 ditambah 4. Ini untuk pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya masih sama, yaitu angka 2. Penyebutnya masih sama, yaitu 2. Sama-sama 2 ya. 5 dikali 2 10 ditambah 4 sama dengan 14/2. Paham ya? Jadi dari pecahan campuran 4/2 diperoleh pecahan biasanya yaitu 14/2. Contoh lainnya misalnya 6/3/1. Terus bagaimana cara merubah ke dalam pecahan biasa? Masih sama, yaitu 6 dikali 1 ditambah 3. 6 dikali 1 ditambah 3 per penyebutnya sama, yaitu penyebutnya 1. 6 dikali 1 6. 6 dikali 1 berapa? 6. 6 ditambah 3 6 dikali 1 6 ditambah 3 9/1.
per 1. Jadi kalian selesaikan satu-satu seperti ini kan. 5 dikali 2 kan 10. Kemudian ditambah 4. Ini juga sama. 6 dikali 1 6 ditambah 2 9. Paham ya? Kemudian untuk materi yang sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membandingkan pecahan. Nah, sebelumnya kalian harus ingat tanda-tanda perbandingan. Yang pertama, ada tanda seperti ini yang artinya ini lebih ke kecil. Kemudian ada tanda seperti ini yang artinya ini lebih besar. Yang terakhir ada tanda, sudah tidak asing ya tandanya, artinya ini sama dengan. Contoh soal. Bandingkan kedua pecahan berikut. Contoh soal yang pertama misalnya 2:3 titik-titik 4:3. Nah, dalam mengerjakan soal seperti ini yang harus kalian perhatikan yaitu pertama, kalian lihat dulu penyebut kedua bilangan tersebut. Penyebutnya sudah sama atau belum nilainya? Kan kalau di soal ini yaitu penyebutnya sama-sama bernilai 3. Tinggal kita fokus pada pembilangnya yaitu angka 2 dan angka 4. Nah, bagaimana cara membandingkannya? 2 ini lebih kecilkah, lebih besarkah, atau sama dengan 4? Jawabannya yaitu 2 lebih kecil daripada 4. Berarti tandanya seperti ini. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu 6:4 titik-titik 5:4. Nah, contoh soal yang kedua juga sama. Ibu buat penyebutnya sama-sama 4. Tinggal kalian fokus pada pembilangnya. Pembilangnya yaitu angka 6 dan angka 5. Nah, 6 ini lebih kecilkah, lebih besarkah, atau sama dengan? Yaitu jawabannya 6 lebih besar daripada 5. Contoh soal yang ketiga 4:3 titik-titik 4:3. Masih ibu buat sama penyebutnya yaitu sama-sama 3. Tinggal kita bandingkan pembilangnya sama-sama 4. Berarti jawabannya yaitu 4:3 sama dengan 4:3. Paham ya? Sekarang contoh lain. Misalnya 2:3 titik-titik 6:4. Nah, ini apa nih tandanya? Kira-kira 2:3 lebih kecilkah dari 6:4 atau lebih besarkah 2:3 itu lebih besar daripada 6:4, atau ternyata 2:3 itu sama dengan 6:4. Nah, untuk soal seperti ini bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita lihat dulu penyebutnya. Kalau tadi kan ibu buat soal ketiga-tiganya penyebutnya sama. Kalau sekarang ibu ubah penyebutnya. Yang pertama penyebutnya 3, kemudian yang kedua penyebutnya 4. Gimana nih cara mengerjakannya? Caranya yaitu kita rubah dulu penyebutnya
antara kedua bilangan yaitu harus mempunyai penyebut yang sama. Penyebutnya kita rubah dulu nih. Nah, ini kan 3, ini 4. Kalau misalnya lebih simpelnya, kita kalikan saja penyebutnya. 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. Itu 3 kali 4 sama dengan 12. Kita jadikan penyebutnya sama-sama 12. Penyebutnya kita jadikan sama-sama 12. Kemudian karena di sini ada 2 bilangan, ada bilangan 2 banding 3 dan bilangan 6 banding 4, kita hitung satu-satu. Pertama, 12 dibagi 3 berapa? Kita bagi dulu nih, 12 dibagi 3 berapa? Masih ingat kan cara pembagian? 12 bagi 3 yaitu 4. Kemudian 4 dikali 2. 4 dikali 2 berapa? 4 dikali 2 adalah 8. Kita tulis 8. Jadi caranya ini dapat 8 dari mana nih caranya? Caranya yaitu 12 dikali 3 sama dengan 12 dibagi 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4-nya dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Ini juga sama. 12 dibagi 4. Berarti ini 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa? 3. Kemudian 3 dikali 6. Kemudian 3 dikali 6. 3 dikali 6 berapa? 3 dikali 6 yaitu 18. Itu di sini 18 ya. Jadi antara 2 banding 3 dan 6 banding 4 itu kita sudah rubah penyebutnya yaitu sama-sama angka 12 penyebutnya. Tinggal kita bandingkan pembilangnya. Yang pertama mah pembilangnya 8, yang kedua mah pembilangnya 18. Jadi jawabannya 8 itu lebih kecil daripada 18. Tandanya ibu keliru. Jadi 8 itu lebih kecil daripada 18. Paham? Contoh soal yang kedua, misalnya 2 banding 4 titik-titik 3 banding 5. Bagaimana nih tandanya? 2 banding 4 lebih kecilkah daripada 3 banding 5? 2 banding 4 lebih besarkah daripada 3 banding 5? Atau 2 banding 4 itu ternyata sama dengan 3 banding 5? Mari kita kerjakan. Masih dengan cara yang sama, yaitu kita buat penyebutnya bernilai sama dari kedua bilangan, maupun bilangan 2/4 ataupun 3/5. Kita buat dulu penyebutnya sama dengan cara mengalihkan kedua penyebutnya pada soal. 4 kali 5 20 ya. 4 kali 5 itu 20. Kemudian 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 2. Kemudian hasilnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Ini juga sama. 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12.
Nah, bisa langsung kita jawab ya, karena penyebutnya sudah sama-sama 20. Tinggal kita bandingkan pembilangnya 10 sama 12. Jawabannya 10 lebih kecil daripada 12. Paham ya?